Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, saudara-saudaraku semua, kita lanjut lagi ya mengenai kisah Nabi Muhammad SAW yang mana diangkat dari buku Sirah ya Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian nasab, kelahiran dan penyusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, pada bab ini penulis ya yaitu Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sebagaimana pada buku-buku sirah yang lainnya ya sama, yaitu menulis mengenai nasab ya, nasab dari Rasulullah SAW ya. Nah, sebagaimana pada umumnya ya, yaitu disebutkan ya bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah anak dari Abdullah ya, bin Abdullah bin Abdul Muthalib ya. Nama asli Abdul Muthalib adalah Saibatul Hamdi ya, bin Hisham bin Abdi Manaf, yang nama aslinya adalah Al-Mughirah ya, bin Qusay ya, yaitu Zaid ya, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'idduh bin Adnan. Nah, Adnan ini ya adalah salah satu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana Nabi Ismail alaihissalam adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, di sini ya urutan-urutan silsilah dari keturunan Rasulullah SAW ya, ada silsilah yang benar-benar dari keturunan orang-orang yang bebas dari kemusyrikan ya. Nah, jadi benar-benar pilihan ya, tidak ada di sini dikatakan ya benar-benar dari keturunan kabilah yang paling bersih ya. Nah, keturunan yang paling suci dan utama, tak sedikit pun ya ada karat-karat jahiliyah yang menyusup pada keturunan dari kabilah-kabilah tersebut. Nah, ini ada sebuah hadis juga dikatakan ya, Innallaha astafa Kinanah min walad Ismailah wastafa Quraisan min Kinanah wastafa Hashimah min Quraisin wastafani min Bani Hashim ya. Yang mana artinya sungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Hashim dari Quraisy dan memilih dari Bani Hashim ya. Jadi memang benar-benar pilihan ya. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah ya. Nah, ini menarik juga ya bicara tentang tahun gajah. Jadi gini, saudara-saudaraku semua ya, pada dahulu kala memang penggunaan angka-angka itu untuk tahun tidak lazim ya, tidak lazim. Jadi suatu tahun itu dikenang atau diingat ya, itu berdasarkan pada peristiwa yang besar gitu ya. Nah, salah satunya adalah gajah ini ya. Jadi ini adalah peristiwa yang besar ya. Peristiwa yang dimana ada penyerangan dari tentara Abraha ya,
yaitu dari Yaman ya, menyerang ke Ka'bah atau ke Mekah. Walaupun sebenarnya Abraha ini sendiri dia bukanlah dari Yaman, tapi dia dari Romawi Timur ya. Jadi dia dari Romawi Timur. Ini juga panjang sebenarnya cerita penyerangan ini sendiri juga sebenarnya panjang juga. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fil ya. Dalam Quran surat Al-Fil bahwa Abraha sebenarnya adalah pasukan ya, atau dia bagian ya dari pasukan yang dipimpin oleh panglima ya. Nah, cuman panglimanya ini dibunuh oleh Abraha ya. Jadi Yaman itu dahulunya sebelum dikuasai oleh Romawi Timur, dia dikuasai oleh Persia. Nah, ini menarik juga ya, walaupun sebenarnya cerita ini tidak ada di buku ini ya, saudara-saudara semua ya. Jadi ini saya dapatkan juga dari salah seorang ustadz ya yang terpercaya ya. Dan ada juga ya buku sirahnya yang menceritakan itu ya. Yani out of the book ya. Dari buku ini, gak apa-apa ya, saya sharing saja. Jadi dahulu kala yaitu ada dua adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Persia dan Romawi. Persia dan Romawi itu dua negara yang saling berebut kekuasaan ya. Saling berebut kekuasaan. Jadi mereka masing-masing ingin menguasai dunia ketika itu ya. Nah, memang kalau dari sisi kekuatan memang Persia itu kuat ya. Lebih kuat daripada Romawi. Nah, tapi Romawi memiliki cara-cara ya. Romawi Timur ya di sini ya. Romawi Barat sudah runtuh ya. Sekitar 300 tahun ke-300 ya, salah. Nah, di sini Romawi Timur ya, dia ingin mengungguli Persia. Dia ingin mengambil atau menjajah daerah jajahannya Persia. Nah, salah satunya adalah Yaman. Nah, Yaman ini adalah lumbung makanannya Persia atau lumbung padinya Persia. Jadi kalau Romawi ini dia langsung berhadapan dengan Persia, dia nggak akan kuat ya ketika itu ya. Dia tidak akan sanggup untuk langsung berhadapan face to face ya dengan Persia ketika itu. Nah, caranya si Romawi Timur ini dia berusaha untuk menggerogoti kaki-kakinya Persia ya, agar si Persia ini ketika berhadapan dengan Romawi dia sudah oleng ya. Dia sudah mau tumbang lah gitu ya. Dia sudah sempoyongan ya. Jadi menghajarnya gampang gitu ya. Nah, memang ini salah satu cara yang tidak bagus ya. Cara yang licik ya. Jadi dia pakai cara-cara menghancurkan bawahnya ya, pondasi-pondasinya itu sehingga dia goyang. Nah, ceritanya si Abraha ini dia dipimpin oleh panglimanya ya. Jadi panglimanya ini dia berhasil menguasai Yaman bersama Abraha. Di luar dugaan ya, Abraha ternyata mengkhianati panglimanya sendiri. Sehingga si Abraha ini berhasil membunuh panglimanya sendiri ya ketika sudah berhasil menguasai Yaman ketika itu. Nah, ketika itu Raja Romawi Timur marah sebenarnya terhadap Abraha. Raja Romawi Timur itu sangat marah terhadap Abraha. Kenapa? Karena dia membunuh panglimanya ya. Nah, si Abraha ini dia pinter ya, licik lah istilahnya ya. Dia tahu nih pasti Raja Romawi Timur ini pasti marah besar ya, karena dianggap berkhianat ya terhadap negaranya sendiri karena membunuh pimpinannya sendiri. Nah, si Abraha ini akhirnya menulis surat kepada Raja Romawi Timur ya, yang kurang lebih isinya itu, wahai raja, aku ini adalah Abraha.
Aku ini juga merupakan bagian dari kamu. Ya. Dan Abraha di situ dia menulis sebuah sejarah tentang Yaman dahulu kala. Salah satu isinya adalah Yaman dulunya adalah salah satu tempat peribadatan Nasrani. Ya. Isinya si Abraha itu ingin mengembalikan kejayaan dahulu kala ya di Yaman gitu ya, dengan membangun sebuah peribadatan di Yaman. Nah, si raja begitu membaca akhirnya hatinya tergerak berbalik mendukung Abraha. Nah, si Abraha ini akhirnya mendapatkan tempat di hati si Raja Romawi Timur itu. Yang semula si Raja Romawi Timur itu dia marah ya, akhirnya menjadi mendukung Abraha ya untuk membalikan Yaman ya sebagai daerah istimewanya Romawi. Daerah istimewanya Romawi. Nah, setelah itu si Abraha ini meminta izin ya. Untuk apa? Memimpin tentara yang kemarin ya digunakan untuk menyerang Yaman ya. Jadi tentara yang digunakan ini juga bukan tentara sembarangan ya, istilahnya artilerinya atau perangkatnya dan juga kendaraannya, persenjataannya ini adalah tentara yang dipersiapkan untuk istilahnya itu menyerang suatu negara besar yaitu Persia itu sendiri. Nah, dia minta izin untuk apa? Menggunakan itu semua untuk menyerang Ka'bah. Ya. Nah, kenapa kok dia bisa minta izin untuk menyerang Ka'bah dengan menggunakan tentara yang sedemikian besar? Nah, ada apa ini gitu ya? Menarik ini ya. Karena sejak dahulu kala Ka'bah itu terkenal akan karomahnya, terkenal akan keberkahannya ya. Sehingga seluruh umat itu naik haji ya, berhaji ke Ka'bah Mekah. Nah, sedangkan si Abraha ini ingin menggeser ya, peribadatan itu bukan lagi ke Jazirah Arab atau ke Mekah atau ke Ka'bah, tapi ke Yaman ya. Tapi ada Ka'bah, sehingga apa? Nggak laku itu si Abraha itu dia punya produk untuk menggeser itu ya. Tidak laku lah tuh si Abraha ya bahasanya. Akhirnya Abraha minta izin ya, untuk menyerang Ka'bah. Maaf ya. Nah, setelah itu si raja mengizinkan dan menggunakan tentara yang luar biasa ya. Menggunakan tentara yang luar biasa, tentara yang benar-benar yang besar ya, karena memang mereka sendiri sebenarnya takut juga gitu ya. Kenapa mereka menggunakan tentara sedemikian dahsyatnya gitu ya? Karena mereka sendiri juga takut sebenarnya, karena Ka'bah ini memang sudah dikenal sebagai rumah Allah dari dahulu kala gitu ya. Khawatir kalau setengah-setengah gitu ya, nanti malah terkena bencana gitu. Makanya nggak usah nanggung-nanggung gitu Mas. Serangnya tuh nggak usah nanggung-nanggung, bahasa kita gitu ya. Nah, akhirnya si Abraha ini memimpin ya, pasukan gajah itu. Ini jadi benar-benar pasukan yang besar ya, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku semua, ini pasukan yang besar yang akan menyerang Ka'bah ini. Kalau bahasa sekarang itu bukan pasukan kaleng-kaleng gitu ya. Nah, bukan pasukan kaleng-kaleng, bukan pasukan yang kecil gitu, bukan pasukan yang sembarangan, bukan. Ini memang pasukan yang sangat besar. Nah, pasukan yang sangat besar, pasukan yang mana ini pasukan untuk menyerang suatu negara adidaya. Bayangin, ini untuk menyerang Ka'bah ya, yang mana penduduknya itu bukan belum dipersiapkan untuk berperang ya. Tapi diserang dengan tentara yang luar biasa. Makanya kan dalam buku Sirah lain diceritakan ya. Jadi ketika Abraha ini menyerang Ka'bah ya, ini bukan berarti tanpa perlawanan juga, bukan. Tapi ada perlawanan, tapi tidak berarti buat Abraha karena sangat besar pasukannya. Ya. Lewat lah istilahnya tuh, kalau istilah bola salju
jatuh itu ya. Jadi kalau misalkan ada salju-salju yang menghalangnya itu, dia akan terlindas ya, dia akan terbawa, justru akan tergilas gitu ya. Nah, itulah kekuatan tentaranya ketika itu ya. Nah, itu berarti suatu peristiwa sangat besar, ibaratnya seperti apa ya? Ya mungkin ya kalau zaman sekarang itu adida itu Rusia dan Amerika lah gitu ya, dan Cina gitu ya. Nah, ini bagaimana ketika negara ini ketika menyerang suatu negara atau mungkin wilayah yang kecil gitu ya, yang mana penduduknya ini benar-benar belum dipersiapkan untuk perang besar-besaran gitu ya. Nah, sehingga ya istilahnya ya tinggal nunggu waktu aja gitu, nyerah gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, Abdul Muthalib ketika itu ya mengatakan ketika bertemu dengan Abraha ya, Abdul Muthalib itu tidak meminta Abraha untuk mundur ya, atau tidak menantang Abraha untuk berduel agar tidak menghancurkan Ka'bah. Justru Abdul Muthalib ketika itu malah meminta kambingnya yang direbut oleh Abraha. Nah, jadi Abdul Muthalib itu malah meminta kambingnya, dombanya yang diambil oleh Abraha ketika itu. Nah, Abraha yang awalnya segan terhadap Abdul Muthalib dan dia menyangka Abdul Muthalib akan mengajaknya untuk berduel, istilahnya kita mungkin ya, ini menjadi terheran-heran gitu ya. Kenapa kok orang sebesar Anda gitu ternyata hanya meminta ya tidak jauh yang Anda punya aja gitu. Dan jawaban Abdul Muthalib adalah sungguhnya kambing-kambing itu adalah milikku gitu ya. Atau domba-domba itu adalah milikku. Sedangkan Ka'bah adalah milik Allah gitu ya. Nah, biarlah yang memiliki Ka'bah ini yang akan menjaganya. Nah, itulah jawabannya Abdul Muthalib. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib ya. Ka'bah benar-benar dijaga oleh Allah ketika itu ya. Allah mengutus pasukannya untuk melumatkan Abraha dan bala tentaranya ya. Singkat cerita seperti itu ya. Walaupun ini banyak sekali hikmahnya juga ketika dikupas ya peristiwa tahun gajah ini ya. Ini sebenarnya banyak terutama tentang Abrahanya itu. Bagaimana karakter Abraha ya. Mungkin ada di kajian yang lain ya. Bagaimana karakter dari Abraha, bagaimana karakter dari tentaranya itu ya. Oke, kita lanjut ke buku ini ya. Nah, Rasulullah SAW ini dilahirkan dalam keadaan yatim ya. Nah, bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ayahnya Rasulullah SAW meninggal ya ketika Rasulullah masih berusia 2 bulan dalam kandungan ibundanya ya, yaitu Siti Aminah ya. Nah, lalu Rasulullah SAW ya, diasuh oleh ibu susunya ya. Jadi ada suatu kebiasaan ya pada masyarakat di Mekah ya, mungkin di daerah-daerah lain bisa juga di Indonesia pernah ada ya. Jadi anak-anak yang lahir di kota ya, anak-anak yang lahir di kota itu agar tidak terkena imbas kejelekan atau keburukan dari kota itu ya, seperti udaranya, tata bahasanya, perkataannya, kosakatanya ya. Dia diasuh oleh orang-orang di perkampungan. Kenapa? Karena kosakata ya, terus udaranya ya di perkampungan tuh lebih baik ya daripada di kota. Bahasa di daerah perkampungan itu lebih kaya ya, lebih banyak ininya turunannya ya. Nah, mungkin dulu pernah ya,
pengasuhnya, ibu susunya itu juga lebih makanannya lebih terjaga gitu ya dibandingkan dengan yang di kota. Nah, Rasulullah SAW ya diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari perkampungan Sa'ad ya. Nah, perkampungan Sa'ad ya, ini kisahnya juga menarik ya. Jadi perkampungan Sa'ad ketika itu sedang terjadi musim kemarau. Dan bahkan Halimatus Sa'diyah ini adalah termasuk orang-orang yang kurang mampu ya. Kurang mampu ketika beliau datang ke Mekah ya. Beliau menaiki unta yang sangat kurus ya. Kendaraannya itu sangat kurus ya. Berada di paling belakang ya. Paling belakang kendaraan-kendaraan yang lain ya. Maksudnya itu kendaraannya bukan kendaraan bermotor ya. Ini kendaraannya hewan ya. Nah, itu paling belakang Halimatus Sa'diyah tuh ya. Kenapa? Karena saking lambannya jalan untanya itu karena saking kurusnya ya, sehingga dia paling belakang. Nah, sehingga Halimatus Sa'diyah mendapatkan bayi yang yatim yaitu Rasulullah SAW. Ya. Nah, tapi justru itulah keberkahannya ya. Keberkahan yang didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah ketika beliau mengambil Rasulullah SAW sebagai anak susunya. Nah, singkat cerita ya, dibawalah Rasulullah SAW oleh Halimatus Sa'diyah menuju perkampungannya ya. Nah, begitu dibawa ya dari Mekah ke perkampungan Sa'ad ya, yang semula untanya itu jalannya lamban ya, yang paling belakang ketika berangkat dari perkampungan Sa'ad sampai ke Mekah, ternyata begitu mengambil Rasulullah itu untanya paling depan jalannya ya, paling cepat. Ini salah satu bukti keberkahannya Rasulullah SAW. Nah, begitu paling cepat sampai rombongan yang lain pun terheran-heran, terkaget-kaget. Bagaimana mungkin untamu itu bisa berjalan secepat itu padahal ketika berangkat tadi paling belakang ya. Nah, begitu pula ketika sampai di rumah ya. Nah, itu pekarangannya Halimatus Sa'diyah yang tadinya kering kerontang menjadi banyak pohon-pohonan tumbuh ya, sehingga kambing-kambing beliau yang tadinya kurus-kurus ya, nah, akhirnya menjadi gemuk-gemuk ya dan memiliki susu ya dari kambing-kambing tersebut ya. Nah, itulah keberkahan-keberkahan yang didapatkan ketika mengasuh Rasulullah SAW. Nah, sampailah pada peristiwa pembelahan dada ya. Ini ketika Rasulullah SAW berusia 4 tahun. Sebenarnya ketika berusia setelah penyusuan ya, itu Halimatus Sa'diyah seharusnya ya secara hukum ketika itu ya, itu setiap anak susu itu hanya dikasih waktu 2 tahun karena memang ASI itu kan 2 tahun ya. Nah, setelah 2 tahun tuh biasanya mengembalikan. Tapi karena saking sayangnya dan merasakan keberkahan yang didapatkan Halimatus Sa'diyah ya terhadap Rasulullah SAW ketika itu, beliau meminta izin kembali kepada ibunda Siti Aminah ya, agar anak ini terus diasuh gitu ya. Bahkan rencananya mungkin ya sepertinya tuh sampai berusia 5 tahun gitu ya. Tapi ada suatu peristiwa yang di luar dugaan, yaitu ketika Halimatus Sa'diyah ya sedang di rumahnya ya, Rasulullah sedang bermain bersama teman-temannya ketika itu berusia 4 tahunan ya. Tiba-tiba saja ada beberapa orang asing yang membawa Rasulullah SAW ke suatu tempat. Nah, teman-temannya ini mereka teman-teman Rasulullah ya, ketika itu juga masih kecil-kecil semua. Ini mereka tidak mengenal siapa mereka dan membawa Rasulullah ketika itu dan dibawa ke sebuah tempat dan dibelahlah dada Rasulullah ya. Nah, dibersihkan ya. Nah, anak-anak kecil ketika itu kaget gitu melihat temannya dibawa dan dadanya dibelah. Sampai-sampai mereka pun berteriak-teriak, Muhammad dibunuh gitu ya. Dan disampaikan pada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pun begitu mendengar anak susu kesayangannya itu dibunuh, langsung keluar dari rumahnya dan bahasanya itu nyamperi gitu ya, di mana gitu ya.
Akhirnya dibawalah, ternyata ketika itu Rasulullah sudah selesai ya, di belah dadanya dan dibersihkan ya, dan ditemukan ya dalam keadaan pucat pasi gitu, mukanya pucat. Ya wajar lah ya ketemu orang asing ya, pastilah mukanya akan kaget gitu ya. Nah, ketika itu Halimatus Sa'diyah karena khawatir ya, bukan karena tidak sayang tapi karena khawatir, justru karena rasa sayangnya ini ya, sehingga ingin mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya. Nah, ketika dikembalikan dan ketika itu ya Rasulullah berusia 6 tahun ya. Rasulullah SAW berusia 6 tahun, ibundanya mengajak beliau untuk berziarah mengunjungi makam ayahnya Abdullah ya. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan ujian baru lagi ketika di kota Abwa ya. Ibunda tercintanya wafat ya, meninggal dunia, sehingga beliau pun merasa sangat sedih ya, karena ibunda tercintanya meninggalkan beliau untuk selama-lamanya ya. Dan diasuhlah Rasulullah oleh kakek tercintanya, yaitu Abdul Muthalib ya, sampai berusia 8 tahun ya. Nah, sampai beliau berusia 8 tahun ya oleh Abdul Muthalib. Nah, begitu diasuh sampai berusia 8 tahun, kakek tercintanya ya, meninggal dunia ya, dan akhirnya diserahkan kepada pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini paman beliau sebenarnya tidak memiliki harta yang banyak ya, dan anaknya banyak ya. Abu Thalib ini anaknya banyak. Nah, ada hikmah ya yang terkandung kenapa Rasulullah SAW ini tidak memiliki ayah dan dalam keadaan yatim piatu ya, pada usia 6 tahun, dan ditinggalkan oleh kakeknya juga sampai usia 8 tahun. Jadi yang harus dipikirkan ya oleh kita, bahwa ada rahasia yang terkandung dalam wafatnya para ayah ya. Bahasa itu ayah juga ya, baik itu ayah kandungnya dan kakeknya. Kenapa pamannya tidak? Karena pamannya ini gini, dia memiliki anak yang banyak, pastilah perhatiannya, walaupun ya sangat perhatian, Abu Thalib sangat perhatian, tapi intensitas kebersamaan ya, bagaimana curahan gagasan ya seorang ayah dengan seorang paman, terlebih lagi pamannya ini punya anaknya banyak ya, pasti akan berbeda ya, pasti ini akan ada suatu perbedaan. Ketika seorang ayah ya, dia pasti akan mencurahkan gagasannya kepada anaknya, bertukar pikiran dengan anaknya, berbincang-bincang dengan anaknya ya. Seorang kakek pun juga demikian, ketika dia memiliki cucu yang ditinggal oleh ayahnya, pasti seorang kakek itu dia akan banyak berinteraksi dengan anaknya ya, dengan cucunya itu ya. Tapi di luar dugaan ya, kakeknya pun juga meninggal ya. Nah, ini ada rahasia ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil mereka ya. Rahasianya adalah agar ketika nanti beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, diangkat menjadi rasul ya, berusia 40 tahun, maka segala macam sanggahan, segala macam penolakan ya, nanti akan ada alasan-alasan mengatakan, wah itu mah ajaran bapaknya itu dulu, itu pasti curahan gagasan ide bapaknya itu. Nah, pasti akan ada yang mengatakan gitu. Atau mungkin kakeknya Abdul Muthalib seorang tokoh ya, pasti akan ada yang mengatakan, itu mungkin curahan gagasan kakeknya, itu bukan dia, itu pasti ajaran kakeknya dulu itu ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menepis itu semua dengan cara mengambil mereka ya, ketika beliau masih anak-anak ya, ketika beliau masih sangat kecil ya, sehingga
segala macam sanggahan, ya, fitnahan, ya, tepisan-tepisan, ya, untuk menolak Islam itu hilang, ya. Di sini juga dikatakan, ya, ada beberapa dalil jelas, ya. Ini mengenai kalau ini mengenai penjelasannya mengenai keutamaan bangsa Arab, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab, ya. Dari bangsa Arab itu dipilihlah Bani Hashim, ya, dipilihlah ini mengenai hadis, ya. Mengenai hadis penjelasan yang tadi, ya, innallaha astafa, ya. Ini dijelaskan lagi. Man ana faqalu anta Rasulullah alaikassalam faqala ana Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib innallaha khalaqal makhluq thumma ja'alahum firqataini faja'alani fi khairihim firqah thumma ja'alahum qabaila faj'alani fi khairihim qabilah thumma ja'alahum buyutan faj'alani fi khairihim baitan wa khairihim nafsan. Siapakah aku? Para sahabat menjawab, engkau adalah Rasul Allah, semoga keselamatan atasmu. Nabi SAW bersabda, aku adalah Muhammad bin Abdul Muttalib. Sungguhnya Allah menciptakan makhluk, yaitu manusia, kemudian menjadikan mereka dua kelompok, lalu menjadikan aku di dalam kelompok yang terbaik, kemudian menjadikan mereka beberapa kabilah, dan menjadikan aku di dalam kabilah yang terbaik, kemudian dia menjadikan mereka beberapa rumah, dan menjadikan aku di dalam rumah yang terbaik dan paling baik jiwanya. Nah, lalu bagaimana? Ini ada pertanyaan bagusnya. Lalu bagaimana? Mohon maaf, ya, ketika ada orang Arab gitu, ya, atau mungkin ada dari bangsa Quraisy, lah, keturunan Quraisy, tapi melakukan sebuah kemaksiatan, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika mereka melakukan kemaksiatan, ya, melakukan kemerosotan moral, ya, berarti mereka telah memutuskan dan menghapus, ya, kaitan nisbah antara mereka dengan Rasulullah SAW, ya. Nah, jadi mereka itu bukan lagi terhubungan Rasulullah ketika mereka suatu kemerosotan moral, dekadensi moral, ya. Nah, ini yang keduanya juga penjelasan mengenai kenapa Rasulullah ditinggalkan dalam keadaan yatim piatu, ya, ditinggalkan dalam keadaan tidak memiliki ayah dan ibu, terutama ayah, ya, ketika beliau masih sangat kecil, ya, ketika masih berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, ya, ayahnya meninggal, lalu pada usia 8 tahun kakeknya meninggal dan diasuhlah oleh pamannya Abu Thalib, ya. Nah, jadi itulah, ya, salah satunya adalah ini adalah suatu pertolongan Allah, ya, agar orang-orang yang menolak Islam itu tidak memiliki alasan lagi, ya. Tidak memiliki alasan yang mengatakan bahwa ini adalah ajaran kakeknya Rasulullah, ya. Ini adalah ajaran bapaknya Rasulullah, ya. Nah, bagaimana mungkin ayahnya sudah meninggal, ya, kakeknya sudah meninggal ketika beliau masih kecil, ya. Nah, jadi sangatlah tidak mungkin, ya. Nah, yang ketiga, ya, ini ada beberapa poin, ya. Yang ketiga adalah penjelasan mengenai keberkahan yang Rasulullah SAW, ya, berikan kepada perkampungannya Halimatus Sa'diyah, Bani Sa'ad, ya. Yaitu dengan adanya Rasulullah di sana, maka tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewan menjadi subur, ya, menjadi makmur, ya. Yang hewan-hewan yang tadinya kurus-kurus menjadi gemuk-gemuk semua, ya. Nah, lalu ada peristiwa pembelahan dada. Nah, jadi semenjak kecil Rasulullah SAW ini sudah dibersihkan, ya, dibersihkan dada beliau dari setan, ya, sehingga setan dari kecil itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh Rasulullah SAW, ya, yang mana dibersihkan kembali ketika Rasulullah SAW itu peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, tapi dari kecil Rasulullah itu sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya. Nah, jadi itulah beberapa
poin ya penting yang kita dapatkan ya dari sirah ini ya, dari berkisah sirah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, yang memberikan petunjuk kepada kita agar kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya ya, kajian sirah lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.